Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku sekalian? Kali ini kita akan membahas evaluasi 3 dan 4 tematik 3A bersama Ustazah Iqamah Faizah. Ayo kita mulai soal yang pertama ya. Tidak merawat hewan peliharaan dengan baik tidak sesuai dengan Pancasila sila ke A, 2, 3 atau sila keempat? Jawabannya adalah sila kedua. Nah, selanjutnya soal yang kedua, ada seorang temanmu kesulitan melakukan gerakan olahraga. Sikap baik yang kamu lakukan adalah yang A, menertawakan, B, membantu mengajari, C, membiarkan saja. Nah, jawabannya adalah yang B, membantu mengajari. Oke, lanjut soal ketiga. Sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah yang B, memberi saran dengan cara dan kata yang sopan. Nah, ini adalah termasuk pada sila kedua dari Pancasila. Selanjutnya, soal nomor 4. Suatu pekerjaan yang akan cepat selesai jika dikerjakan. Nah, jawabannya yang C ya, secara berkelompok. Nah, pekerjaan jika dikerjakan tanpa kerjasama, maka tidak akan cepat selesai, atau dikerjakan hanya seorang diri. Maka yang benar adalah secara berkelompok. Selanjutnya soal yang kelima. Ketika bermain lompat bambu, diperlakukan kerja sama antar. Nah, di sini jawabannya adalah semua pemain. Jika bermain lompat bambu, pemain yang melompat saja yang melakukan permainan, maka itu bukan bentuk dari kerjasama. Selanjutnya, pada yang B, pemegang bambu. Nah, perlakukan untuk lomba lompat bambu tidak bisa dilakukan hanya oleh pemegang bambu saja. Jadi intinya harus dilakukan oleh semua pemain. Next. Yang keenam, dengan kerjasama membuat pekerjaan terasa. Nah, di sini jawabannya ringan ya. Nah, jawabannya adalah ringan karena jika kerjasama membuat pekerjaan terasa sama saja, maka itu tidak dinamakan kerjasama, karena antara kerjasama dan bekerja sendiri itu pekerjaannya terasa berbeda. Oke, selanjutnya 7. Contoh kegiatan kerjasama yang bisa dilakukan di sekolah adalah, nah, jawabannya yang benar adalah membersihkan lingkungan kelas. Karena kalau makan di kantin atau mengerjakan ulangan, maka itu bukanlah contoh kegiatan kerjasama, karena mengerjakan ulangan itu harus dilakukan secara individu. Yang soal 8, nomor 8, bolehkah kita menertawakan teman walaupun dengan maksud bercanda? Jelaskan dengan alasannya. Nah, tidak boleh ya, karena dapat menyinggung perasaan orang lain. Apakah yang harus dilakukan sebelum melakukan kerjasama agar semua anak bekerja? Nah, membuat kesepakatan dan membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing anak. Apakah orang yang dimaksud dengan sikap menghargai dan menghormati teman? Tuliskan satu contoh sikap yang tidak saling menyinggung satu sama lain. Contohnya yaitu menghargai teman yang berbeda pendapat dengan kita. Nah, ini adalah contoh dari sikap menghormati dan menghargai teman. Oke, selanjutnya kita bahas evaluasi bahasa Indonesia. Yang pertama, hewan berkaki dua yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ayam, cecak, dan katak. Cecak dan katak ini sama-sama hewan bertelur, tapi jumlah kakinya ada 4. Sedangkan dalam pertanyaan ini hewan yang berkaki dua. Nah, hewan yang berkaki dua adalah ayam. Next, yang nomor 12.
Hewan yang hidup di air berikut ini yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah paus. Jawabannya adalah paus. Paus adalah hewan yang hidup di air berkembang biak dengan cara melahirkan. Sedangkan ikan mujair dan gurami mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya, perubahan bentuk pada ayam adalah yang pertama, ayam dewasa, anak ayam, telur. Di sini jawaban yang benar adalah C. Perubahan bentuk ayam yang pertama yaitu telur, kemudian menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Yang nomor 14, katak memiliki 4 tahapan daur hidup. Di antaranya telur berubah menjadi berudu. Nah, jika katak setelah menjadi telur menjadi katak muda, maka yang dilewati adalah tahapan menjadi berudu. Sedangkan tahapannya yang setelah telur yaitu berudu, kemudian menjadi katak muda dan menjadi katak dewasa. Nah, selanjutnya tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah kentang, mangga, atau pisang. Nah, di sini jawabannya adalah mangga, tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Sedangkan pada pisang berkembang biaknya dengan tunas. Yang ke-16, perkembangbiakan buatan merupakan perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Nah, untuk angin dan hewan, pada angin, perkembangbiakan itu biasanya yang serbuk pada bunga bisa juga membuat perkembangbiakan pada tumbuhan. Tapi biasanya yang dilakukan yaitu perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cangkok adalah padi, jagung, jambu. Nah, di sini jawaban yang benar adalah jambu, karena pada tanaman padi dan jagung, keduanya tidak bisa dikembangbiakan dengan cangkok. Apakah tahapan daur hidup lebah madu? Nah, tahapannya yaitu lebah mengalami metamorfosis sempurna melalui 4 tahapan. Yang pertama, telur, larva, kemudian menjadi pupa, dan menjadi imago atau bisa disebut lebah dewasa. Nah, yang soal nomor 19, tulislah secara singkat cara perkembangbiakan pohon mangga dari biji. Nah, di sini jawabannya, pada biji mangga terdapat embrio. Nah, embrio pada biji mangga itu disebut calon tumbuhan baru. Adapun tahapannya sebagai berikut. Nah, biji mangga akan tumbuh akar. Nah, setelah itu tumbuh akar dan tunas. Pada biji mangga akan tumbuh akar dan tunas, kemudian menjadi pohon kecil. Setelah itu akan berkembang biak menjadi pohon mangga sehingga berbunga dan berbuah. Soal 20. Apakah perbedaan tumbuhan yang berkembang biak secara alami dan secara buatan? Nah, di sini yang ditanyakan adalah perbedaan. Nah, di sini perkembangbiakan secara alami pada tumbuhan berasal dari tumbuhan itu sendiri. Sedangkan perkembangbiakan secara buatan dilakukan dengan bantuan manusia. Secara buatan itu yang dibuat dengan bantuan manusia biasanya dengan cara cangkok pada pohon ketela ya. Selanjutnya, bentuk perkalian dari 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 30 adalah, nah yang A, 3 kali 10 sama dengan 30. Yang B sebenarnya jawabannya juga sama, hasilnya sama-sama 30. Tapi di sini kan yang ditanyakan adalah bentuk perkalian dari 10 tambah 10 tambah 10. Jadi angka 10-nya ada 3. 3 kita letakkan pada di
letakkan di pertama kalimatnya dan 10-nya setelah perkalian. Jadi 3 kali 10 sama dengan 30. 4 kali 15. Bentuk penjumlahan berulangnya adalah sama ya dengan yang tadi. Di sini ditanyakan 4 kali 15, maka dalam bentuk penjumlahannya 4 ini harus ditambahkan dengan jumlah 15 kali. 4 tambah 4, 8 tambah 4, 12 tambah 4, 16 tambah 4, 22 selanjutnya sampai menyempurnakan pada 15 kali. 4 tambah 4 tambah 4. Nah, di sini 4 tambah 4 tambah 4 hasilnya berapa? Ini adalah perkalian 130 kali 4 sama dengan 520. Dalam bentuk lain 130, kalau dalam penjumlahan sama seperti yang tadi 130 kali 4, dalam bentuk penjumlahannya 130 tambah 130 tambah 130 tambah 130 sebanyak 4 kali. Dan jumlahnya sama dengan 520. Soal nomor 24. Sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Banyak ikan yang dihasilkan dalam 2 bulan adalah 120 dikali 2, karena pada 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Yang ditanyakan adalah dihasilkan dalam 2 bulan. Jadi 120 dikali 2 sama dengan 240. Nah, di sini pembagian dalam bentuk pengurangan 24 dikurangi 2 dikurangi 2, artinya 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jawabannya yang A. Nah, untuk yang B, 24 dibagi 12 sama dengan 2. Tapi di sini yang ditanyakan arti dari 24 dikurangi 2 dikurangi 2. Maka kita jumlahkan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka artinya 24 dibagi 2 sama dengan 12. Oke, soal nomor 26. 120 dibagi 6 sama dengan 20. Kenapa 20? Karena 20 dikali 6 sama dengan 120. Soal nomor 27. Bentuk pengurangan berulang dari pembagian 45 dibagi 9 sama dengan 5 adalah bentuk pembagian ya. Dari pembagian bentuk pengurangan berulang. Jadi 45 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9 sama dengan 5. Karena di sini 49 dibagi 9 sama dengan 5, maka 45 dalam bentuk pengurang berulangnya ada 5 kali angka 9. Karena sejatinya 9 dikali 5 adalah 45. Oke, soal nomor 28. Seorang petani memanen bunga mawar sebanyak 141 tangkai bunga mawar. Petani tersebut akan meletakkan bunga mawar dalam 3 keranjang sama banyak. Banyaknya bunga mawar dalam setiap keranjang adalah, jadi 141 dibagi dalam 3 keranjang dengan jumlah yang sama. Berapa? Nah, di sini jawabannya adalah 47. Karena 47 dikali 3 sama dengan 141. Selanjutnya pada soal nomor 29, berapakah hasil perkalian 342 dikali 3? Nah, di sini dalam bentuk penjumlahan berulangnya adalah
342 ditambah 342 ditambah 342 sama dengan 1026. Selanjutnya, pada soal nomor 30, tuliskan bentuk pengurangan dan hasil dari pembagian 72 dibagi 8. Nah, bentuk pengurangan berulang dari pembagian angka tersebut adalah 72 dikurang 8 sama dengan 9. Nah, di sini pada angka 8 ada 9 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena pada 8 kali 9 sama dengan 72. Jadi pada pembagian kali ini 72 dibagi 8 sama dengan 9. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal evaluasi tentang SBDP. Soal yang pertama yaitu keindahan gambar hias terletak pada. Nah, di sini jawabannya yang A, warna, garis, dan bentuk motif. Sebenarnya pada jawaban B dan C, jawabannya sudah benar, tapi kurang sempurna. Selanjutnya, gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu disebut gambar. Nah, di sini jawabannya yang B yaitu dekoratif. Karena dekoratif adalah bentuk dari penjelasan gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu. Sedangkan pada montase adalah sebuah tempelan. Soal selanjutnya, karya seni dari potongan daun yang ditempel disebut mozaik. Nah, karena pada mozaik tersebut yang dibutuhkan diantaranya adalah potongan daun atau potongan dari kayu, kertas, atau bahan lainnya. Itu disebut karya seni mozaik. Selanjutnya, bahan mozaik yang digunakan dengan cara menyobek adalah kertas, karena pada biji-bijian dan kayu dua bahan tersebut tidak bisa disobek. Oke, pada pertanyaan selanjutnya, alat yang digunakan untuk merekatkan bahan mozaik adalah lem, karena pada lem ini bisa merekatkan bahan yang digunakan untuk membuat mozaik. Pada pita dan tali sebenarnya bisa untuk merekatkan, tapi tidak bisa direkatkan seperti perekatnya lem. Oke, selanjutnya soal nomor 36. Mozaik seperti pada gambar di sini menggunakan kertas yang, nah di sini ada pilihan jawaban, disobek, digunting, atau dipotong. Nah, jika rapi seperti ini, maka mozaik ini menggunakan kertas yang digunting. Nah, selanjutnya gambar berikut. Gambar ini merupakan gambar hias motif. Ini adalah bentuk dari hewan. Maka jawabannya yang C, yaitu gambar hias motif hewan. Selanjutnya, gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu disebut gambar dekoratif. Karena gambar dekoratif itu adalah gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu. Selanjutnya, apakah pengertian dari mozaik? Mozaik adalah seni dekorasi yang disusun dari kepingan kaca, kertas, batu, kayu, atau bahan lainnya yang ditempelkan. Maka dari kepingan-kepingan bahan di sini, jika dibentuk menjadi seni dekorasi, maka disebut dengan mozaik. Oke, pada pertanyaan yang terakhir, bahan apa saja yang dapat digunakan untuk membuat mozaik bunga? Nah, di sini membuat mozaik bunga, bahan yang diperlukan yaitu kertas warna, kertas karton, lem, gunting, pensil, dan penghapus. Pada kertas warna biasanya dijadikan sebagai
bentuk dari warna bunga, sedangkan karton dijadikan untuk bahan tempelan dan lem digunakan untuk menempel, sedangkan gunting digunakan untuk menggunting kertas. Oke anak-anak, kita sudah selesai membahas evaluasi 3 dan 4 ya. Selanjutnya kalian akan mengerjakan ucil. Maka pelajari dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.